액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Aidila Nur Karisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Persamaan dasar akuntansi daerah adalah gambaran dari posisi keuangan pemerintah daerah di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki daerah, sedangkan dari sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Bila diformulasikan, persamaan dasar akuntansi daerah menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan dasar akuntansi daerah merupakan alat bantu dalam memahami sistem pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah. Telah kita ketahui bersama bahwa hal penting dari konsep akuntansi adalah kategori-kategori yang menjadi dasar pengklasifikasian peristiwa-peristiwa ekonomi, di mana dua unsur kategori dasarnya adalah apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban. Dua kategori dasar dalam akuntansi pemerintah daerah meliputi beberapa akun, diantaranya akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini contoh identifikasi transaksi yang dilakukan pemerintah daerah, seperti melakukan pembelian konsumsi rapat sebesar 200.000 secara tunai, yaitu aset berupa kas berkurang 200.000 dan ekuitas berupa beban berkurang 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Anggita Sivana Suryani Tias. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan persamaan dasar akuntansi pemerintahan daerah. A. Persamaan akuntansi untuk neraca. Persamaan struktur neraca daerah menunjukkan hubungan antara aset A di satu sisi dengan kewajiban atau K dan ekuitas E pada sisi lain, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Ini menunjukkan aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, atau A sama dengan K plus E. Aset dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Dalam persamaan dasar akuntansi, aset merupakan wujud kekayaan yang mempunyai nilai uang yang sama dengan sumber dari mana wujud kekayaan tersebut diperoleh, yaitu kewajiban ditambah ekuitas. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu atau tahun-tahun anggaran sebelumnya, atau berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali. Dalam persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa bertambahnya kewajiban dapat menyebabkan bertambahnya aset dan atau berkurangnya ekuitas. Demikian pula sebaliknya, berkurangnya kewajiban dapat menyebabkan berkurangnya aset dan atau bertambahnya ekuitas. Adapun ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Dalam persamaan dasar akuntansi, bisa dilihat bertambahnya ekuitas dapat menyebabkan bertambahnya aset dan atau berkurangnya kewajiban. Demikian pula sebaliknya, berkurangnya ekuitas dapat menyebabkan berkurangnya aset dan atau bertambahnya kewajiban. Yang artinya, bertambahnya aset diperoleh dari penambahan kewajiban dan atau penambahan ekuitas. Sebaliknya, berkurangnya aset diperoleh dari pengurangan kewajiban dan atau pengurangan ekuitas. Perkenalkan, saya Daimatul Nur Veronica Putri dan
Saya Artika Nur Ramadhani. Kita akan menjelaskan persamaan untuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Persamaan untuk laporan realisasi anggaran atau LRA telah diuraikan di bab terdahulu bahwa akuntansi pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBD. Persamaan struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah atau P dan belanja daerah atau B di satu sisi dan pembiayaan berupa penerimaan daerah atau PT serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah atau PK pada sisi lainnya. Ya Allah, aman. Iki selamatnya wis tok gini. Dalam struktur APBD, selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau B dikurangi salah anjir atau P dikurangi B, malah B dikurangi B ya apa sih? Dalam struktur APBD, selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah P dikurangi B sama dengan surplus atau S atau defisit atau D atau dinyatakan dalam struktur APBD, selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah P dikurangi B sama dengan surplus atau S atau defisit atau D atau dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. P kurangi S sama dengan P kurangi B sama dengan S atau D, di mana P kurangi B sama dengan S jika P lebih besar daripada B. P kurangi B sama dengan D jika P lebih besar daripada B. Piye letik? P kurangi B sama dengan S atau D, di mana P kurangi B sama dengan S atau D, di mana P kurangi B sama dengan S jika lebih besar daripada B. P kurangi B sama dengan S atau D, di mana P kurangi B sama dengan S jika P lebih besar daripada D. P sama dengan P kurangi B sama dengan D jika P lebih kecil daripada B. Surplus dialokasikan ke pembiayaan berupa pengeluaran daerah atau PK. Artinya jika terjadi surplus, alokasi surplus tersebut menambah pembiayaan berikut pengeluaran daerah atau tambah PK. Iki tambah atau plus anjing ngono tak waca tambah, Cuk. Iki lho. Lah engko waca tambah plus lah wes lah ngopeni. Penting gawe. Iya. Surplus dialokasikan ke pembiayaan berupa pengeluaran daerah atau PK. Artinya, jika terjadi surplus, alokasi surplus terjadi menambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah plus PK. Sebaliknya, jika terjadi defisit, ditutup dari pembiayaan berupa penerimaan daerah atau PT. Artinya, penutupan defisit mengurangi pembayaran berupa penerimaan daerah atau PT. Dengan demikian, persamaan struktur APBD sebagai berikut. P kurangi B sama dengan S atau D dapat dikembangkan menjadi P kurangi B sama dengan min PT tambah PK atau B tambah PK sama dengan P tambah PT. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambahkan ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Adapun surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Perlu juga kamu ketahui bahwa pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali.
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah dimanfaatkan untuk menutup defisit